Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Dan kita berdoa semoga kita semua diberi keselamatan dan pandemi ini segera berakhir. Agar kita nanti bisa belajar normal seperti tahun-tahun kemarin, tidak secara daring seperti ini. Tapi kondisi yang seperti ini kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat untuk belajar meskipun harus secara online. Pada kali ini, sebelumnya mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan doa sebelum belajar. Mari kita mulai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada kali ini, kesempatan ini setelah kalian kemarin mengerjakan PTS atau PHB, sekarang kita sudah mulai belajar lagi. Yang akan kita pelajari adalah tokoh ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan umum. Nanti juga akan ada tokoh ilmuwan muslim bidang agama. Yang pertama ini kita pelajari tokoh ilmuwan muslim bidang ilmu pengetahuan umum. Nanti ada beberapa bidang ilmu pengetahuan seperti bidang kedokteran, ada bidang filosof atau filsafat, kemudian bidang astronomi, bidang kimia, dan seterusnya. Yang pertama kita akan mempelajari tokoh ilmuwan bidang kedokteran. Tokoh ilmuwan muslim bidang kedokteran yang pertama adalah Ali bin Rabban At-Tabari. Nama aslinya adalah Abu Al-Hasan bin Sahal Rabban At-Tabari, seorang dokter dari Persia dan sarjana yang menulis ensiklopedia kedokteran pertama yang berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis sebelum beliau masuk Islam. Sebelum kita lanjutkan anak-anak, jangan lupa kalian juga sambil menyimak modul halaman 32. Saya ulangi, kalian bisa menyimak modul halaman 42 sampai 45. Ya, kita ulangi ya. Tokoh bidang kedokteran yang pertama, Ali bin Rabban At-Tabari. Nama aslinya adalah Abu Al-Hasan bin Sahal Rabban At-Tabari. Beliau ini seorang dokter dari Persia dan sarjana yang menulis ensiklopedia kedokteran pertama yang berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis setelah beliau masuk Islam. Ali ini berasal dari keluarga Yahudi. Ali bin Rabban At-Tabari masuk Islam pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim. Jadi setelah beliau masuk Islam, beliau kemudian membuat buku atau ensiklopedia yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Beliau atau Ali bin Rabban At-Tabari mahir berbahasa Syria dan Yunani. Dua bahasa ini adalah sumber pengobatan kuno. Firdaus Al-Hikmah yang ditulis oleh Ali bin Rabban At-Tabari ditulis ke dalam bahasa Arab dan diterjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syria.
Buku ini dibagi ke dalam 7 bagian. Bagian yang pertama memuat masalah doktrin ilmu kesehatan kontemporer yang berjudul Kulliyatul Atib. Bagian kedua berisi uraian bagian-bagian organ tubuh manusia, peraturan menjaga kesehatan, dan laporan tentang penyakit-penyakit yang menghinggapi otot. Bagian yang ketiga berisi deskripsi tentang diet. Yang keempat, tentang semua penyakit yang menimpa seluruh badan. Bagian yang kelima, deskripsi tentang rasa dan warna. Yang keenam, tentang obat-obatan dan racun. Sedangkan bagian yang ketujuh, diskusi tentang astronomi juga ringkasan pengobatan ala India. Inilah ilmuwan muslim bidang kedokteran. Yang pertama, Ali bin Roban At-Tabari. Yang kedua, ilmuwan muslim bidang kedokteran adalah Ibnu Sina. Mungkin kalian pernah dengar nama Ibnu Sina ini karena Ibnu Sina ini orang yang sangat terkenal sekali. Beliau ini selain seorang dokter, Ibnu Sina juga seorang filosof atau ahli filsafat. Jadi Ibnu Sina adalah seorang filosof atau ahli filsafat, ilmuwan juga dokter kelahiran dari Persia. Orang-orang Barat menyebut Ibnu Sina ini dengan sebutan Avicenna. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern. Ibnu Sina memiliki pemikiran yang dituangkan dalam konsep an-nafs atau tentang jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa terbagi menjadi 3 macam. Ada jiwa tumbuhan, ada jiwa binatang, dan ada jiwa manusia. Jiwa tumbuhan memiliki 3 daya, yaitu daya makan, daya tumbuh, dan daya berkembang biak. Sedangkan jiwa binatang memiliki 2 daya, yaitu daya bergerak dan daya menangkap. Dan jiwa yang ketiga adalah jiwa manusia yang memiliki 1 daya, yaitu daya berpikir dengan akalnya. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang produktif, menulis buku bukunya itu mencapai 200 buah yang meliputi filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, filologi, dan kesenian. Tulisan-tulisannya sebagian besar menggunakan bahasa Arab dan sebagian lagi menggunakan bahasa Persia. Buku yang terkenal antara lain dari Ibnu Sina adalah Asy-Syifa, yang artinya pengobatan, penyembuhan. Kemudian ada Al-Qanun fi Tibb, peraturan-peraturan dalam kedokteran. Kemudian ada Al-Isyarat wa An-Tanbihat, isyarat dalam penjelasan. Ada Mantiq Al-Masyriqiyin, logika timur, dan Uyul Al-Hikmah, mata air hikmah. Inilah ilmuwan muslim bidang kedokteran, yaitu Ibnu Sina. Sekarang yang ketiga, ilmuwan muslim bidang kedokteran ada Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, ini nama aslinya, berasal juga dari Persia. Orang Barat memanggilnya dengan panggilan Ar-Razes. Ar-Razi adalah murid cemerlang dari Ali bin Roban At-Tabari. Setelah mempelajari matematika, astronomi, logika, sastra, dan kimia, dia memusatkan perhatiannya pada kedokteran dan filsafat. Ar-Razi kembali ke kampung halamannya sebagai seorang dokter. Di sana kemudian menjadi kepala rumah sakit Rai. Karya-karya Ar-Razi yang terkenal ada Al-Hawi. Ini adalah buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, Farad bin Salim. Kemudian ada Al-Judari wal Habsah.
Buku ini tentang penyakit cacar, campak dan pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Kemudian ada Sampok, penyakit cacar, ada Airaksa, HG, ada diagnosa hipertensi ada diagnosa hipertensi. Saya kira ini dulu anak-anak pertemuan kita kali ini. Kita rangkum sedikit. Ada 3 ilmuwan muslim bidang kedokteran. Yang pertama, Ali bin Robban At-Tabari yang menulis buku tentang Al-Hikmah. Kemudian ada Ibnu Sina dengan karya-karyanya yang terkenal, ada Ashifa, Qur'an Fitib, dan seterusnya. Kemudian ada Ar-Razi dengan karyanya yang terkenal juga, yaitu Al-Hawi. Saya kira ini dulu pelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, belum paham, tolong dibaca lagi di modul halaman 42 sampai dengan 45. Di situ akan lebih lengkap, dan setelah pembelajaran ini, kalian silahkan buka CBT. Kalian silahkan mengerjakan soal-soal dari Bu Guru yang semuanya tentang ilmuwan muslim bidang kedokteran. Tidak banyak, hanya 10 soal. Silahkan dikerjakan. Tetap semangat, walaupun masih dalam kondisi seperti ini ya. Saya kira ini dulu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.